Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berikut penjelasannya ya. Anak-anak ibu dapat membaca catatan yang ibu berikan pada gambar ini ya. Untuk mencari pecahan desimal, kita mengikuti langkah seperti ini ya. 1,45 ditambah 0,8. Nah, di sininya kan tidak ada kawan, bisa kita buat menjadi 0 ya. 5 tambah 0 adalah 5, 4 tambah 8 adalah 12, sisip 1, 1 tambah 1 adalah 2. Komanya harus sejajar ya, artinya nilainya 2,25. Nah, soal berikutnya adalah 12,16 ditambah 3,463. Ya, 12,16 di atas, kemudian 3,463 di bawah, yaitu sejajarkan komanya ya. Karena di sini kawannya tidak ada, kita umpamakan menjadi bilangan 0 ya. 0 tambah 3 adalah 3, 6 tambah 6 adalah 12, sisip 1, 1 tambah 1 dapat 2, tambah 4 adalah 6. Sejajarkan koma, kemudian 2 tambah 3 adalah 5, 1 tidak ada kawannya, turunkan saja. Maka hasilnya adalah 15,623. Anak-anak ibu juga bisa melihat contoh dari gambar ini. Untuk mengikuti penjumlahan berbagai bentuk pecahan, anak-anak ibu bisa membaca. Contoh soal penjumlahan berbagai pecahan campuran. Di sini kita ketahui adalah 45% dan 1/4. Caranya yaitu menyederhanakan ya, menyederhanakan artinya kalau kita tahu persen itu adalah per 100 ya. Maka 45/100 kemudian ditambah 1/4 karena 1/4 adalah pecahan biasa. Nah, ini setelah diketahui dapat 45/100 ditambah 1/4. Nah, ini kita mencari KPK ya. Mencari KPK-nya artinya mencari kelipatannya, yaitu perkalian 100 dan perkalian 4. 100, 200 dan seterusnya. 4, 8, 16 sampai ketemu 100. Nah, ini bisa dikatakan 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, kalau sudah tahu KPK-nya berarti di sini adalah sudah diketahui 100 ya. Ditambah 100. 100 dibagi 100 dapat 1 dikali 45 adalah 45. 100 dibagi 4, karena 4 dikali 25 adalah 100, berarti 100 bagi 4 dapatnya 25. 25 dikali 1 dapatnya 25. Maka kalau penyebutnya sudah sama, artinya kita menambahkan pembilangnya saja ya. 45 tambah 25 adalah 70. 70/100. Kalau sudah 70/100 berarti bisa diubah menjadi 70%. Tahu kalau didesimalkan menjadi sini ya, didesimalkan menjadi 0,70 desimal ya. Baiklah, di sini Ibu memberikan catatan perkalian yang menghasilkan kelipatan 100 dan 1000 untuk mempermudah ya. Di sini ada soal 22/5 ditambah 0,35. 22/5 itu adalah pecahan campuran dan 0,35 adalah bilangan desimal. Nah, caranya kita menyederhanakan bilangan ini, artinya 5 dikali 2 dapat 10, kemudian ditambah 2 dapat 12/5. Kemudian, nah kita ingat bilangan 2 angka di belakang 0 yaitu per 100, artinya dapat 35/100. Nah, apakah ini sudah selesai? Tentu belum, karena kita harus menyederhanakan dengan KPK ya, dengan kelipatan, artinya ini yang dapat 100 adalah 5 kali 20 ya. Nah, 100 dibagi 5 dapat 20, 20 dikalikan 12 itu dapat berapa anak-anak?
tentu dapatnya 240 ya. Kita mencari dengan menyilang. Kemudian 100 dibagi 100 dapat 1, kemudian 1 dikali 35 artinya dapat 35. Nah, kalau pembilangnya sudah penyebutnya sudah sama, artinya kita menjumlahkan pembilangnya, yaitu 240 ditambah 35. 240 ditambah 35 hasilnya adalah 275 per 100. Nah, sudah dapat. Kalau jadi persen ini sudah jadi 275%. Nah, karena ini bentuknya pecahan campuran, kita bagi dengan 5 ya. Ingat, kalau bagi 5 ini kenapa? Ini adalah ujungnya 5. Biasanya ujungnya 5 bisa kita bagikan 5. Kalau atas bagi 5, bawah bagi 5, kita juga harus lihat 100 bisa tidak bagi 5. Ternyata kalau 100 bisa bagi 5, maka hasilnya diketahui. Kita pindah ke bawah ya. 275 dibagi 5 bagi dengan porogapit diketahui dapat 55. Kemudian 100 dibagi 5 dapat 20. 55 per 20 apakah masih bisa disederhanakan? Tentu bisa. Kalau 55 bagi 5 dapatnya, kita buat saja ya, bagi 5, ini bagi ya. 55 bagi 5 dapatnya 11, 20 bagi 5 dapat 4. Nah, kalau di sini kita sudah dapat 11 per 4, artinya pembilang lebih besar daripada penyebut, kita dapat mencarinya dengan mencari porogapit, yaitu 11 di dalam, 4 di luar ya. 11 kali 4 kali berapa hasilnya? 11 mendekati 4 kali 2 dapat 8. 11 dikurang 8 dapat 3 ya. Artinya nilainya adalah 2, 3 per 4 ya. Menjadi pecahan campuran. Baiklah, contoh berikutnya yaitu 17% ditambah 0,168. Ini bilangan persen, ini adalah desimal. 17% kita sederhanakan menjadi 17 per 100. Nah, ditambah, ingat 3 angka di belakang koma artinya per 1000, 2 angka per 100. Nah, karena di sini 3 angka di belakang koma, maknanya 168 per 1000 ya. Artinya kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu karena kita ketahui tadi catatan ibu yang mendapat 1000 adalah 100 dikali 10. KPK nya dapat 1000. Nah, 1000 dibagi 100 dapat 10. 10 dikali 17 menjadi 170 ya. Kemudian 1000 dibagi 1000 dapat 1. 1 kali 168 dapatnya 168. Maka kita tinggal menjumlahkan. 170 ditambah 168 dapatnya adalah 338 per 1000. Nah, sudah dapat. Jika kita mau mengubahkannya ke dalam bentuk persen, artinya 338 per 1000 itu kita bagi dengan 10. Karena kalau menjadi persen bagi 10 ya, karena 1000 bagi 10 dapat 100. Nah, 338 bagi 10, bagaimana caranya? Kita tentu membagi dengan porogapit. 338 dibagi dengan 10. 10 kali berapa hasilnya? 33. Tentu 10 kali 3 yang mendekati ya. 30 dikurang dapat 3. Ada yang belum turun? Nah, 8. 10 kali berapa hasilnya? 38. 10 kali 3 dapatnya 30. Yang mendekati ya, 8. Nah, 8 tidak bisa bagi 10, artinya kita tambahkan 0 ya. Jika menambahkan 0 artinya kita tambahkan koma di belakang angka tadi ya, angka 3 itu. Kemudian 10 kali berapa hasilnya? 80. Tentu 10 kali 8 dapat 80. Maknanya 33,8. Hasilnya adalah 33,8% ya. Begini kalau yang nyari per 1000. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan dapat melihat contohnya kembali.